Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Matangkudung dengan NIM 9414240212 dari kelas A, jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan dampak akibatnya dari autokorelasi. Konsep non-autokorelasi adalah asumsi krusial dalam analisis regresi, khususnya untuk data runtut waktu, yang menyatakan bahwa kesalahan dari satu periode pengamatan tidak memiliki korelasi atau hubungan sistematis dengan kesalahan pada periode pengamatan lainnya. Asumsi ini penting karena tanpanya penduga parameter yang dihasilkan oleh metode kuadrat terkecil biasanya tidak lagi efisien, meskipun masih tidak bias. Penyebab utama munculnya autokorelasi seringkali terkait dengan sifat data time series dan spesifikasi model yang kurang tepat. Salah satu penyebab utama adalah inersia atau kelambanan, di mana nilai suatu variabel pada periode sekarang secara alami dipengaruhi oleh nilai periode sebelumnya, dan jika pengaruh ini diabaikan dalam model, ia akan terserap ke dalam residual. Penyebab lainnya adalah spesifikasi model yang salah, seperti mengabaikan variabel penjelas, penting, atau menggunakan bentuk fungsional yang tidak sesuai dengan hubungan data yang sebenarnya. Variabel yang hilang atau bentuk fungsional yang keliru ini menciptakan bahwa sistematis pada residual yang kemudian terdeteksi sebagai autokorelasi. Pelanggaran terhadap asumsi ini yang disebut autokorelasi atau korelasi serial ini menimbulkan beberapa dampak serius pada hasil estimasi. Dampak utamanya adalah standar error dari koefisiensi regresi cenderung diperkirakan terlalu rendah, terutama pada kasus autokorelasi positif. Hal ini menyebabkan nilai statistik T dan F menjadi lebih besar dari yang seharusnya, membuat koefisiensi regresi terlihat terlalu signifikan atau model tampak overestimated. Akibatnya, pengujian hipotesis dan pembentukan interval kepercayaan menjadi tidak sahih dan dapat menyesatkan dalam penarikan kesimpulan. Selanjutnya, cara pengolahan datanya.
Selanjutnya ini adalah hasil uji residual statistik. Dari tabel ini bisa kita lihat kalau nilai predicted value atau nilai prediksi pertumbuhan ekonomi berkisar antara 1,65 sampai 7,39 dengan rata-rata sekitar 4,82. Artinya model ini memprediksi pertumbuhan ekonomi rata-ratanya di sekitar angka itu. Lalu nilai residual atau selisih antara data asli dengan hasil prediksi punya rata-rata 0,00 dan itu bagus karena berarti model ini tidak bias, jadi hasilnya nggak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Untuk standardis residual nilainya antara minus 2,12 sampai 1,42 dan masih dalam batas normal karena idealnya residual itu ada di kisaran minus 3 sampai positif 3. Ini menunjukkan kalau model kita stabil dan tidak ada data yang menyimpang terlalu jauh. Secara keseluruhan, dari hasil residual statistik ini bisa disimpulkan kalau model regresi yang dipakai sudah baik dan layak digunakan buat menganalisis pertumbuhan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.